Oke. Baik, terima kasih pada Ustaz Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya memulai lebih dulu untuk menyampaikan eh, hasil dari makalah yang sudah disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disampaikan tadi untuk mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dan Perilaku Organisasi di tema yang kedua, pembahasan kita tentang analisis kritis tentang kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan syarat dan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pendahuluan pada makalah ini yaitu latar belakangnya kepemimpinan atau leadership itu merupakan bagian dari sebuah karakter atau kepribadian manusia yang menurut kodrat serta iradatnya manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, pemimpin atau khalifah itu adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Di era globalisasi penuh dengan tantangan, kepemimpinan pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai komunitas. Di satu sisi, tuntutan akan kualitas pendidikan yang tinggi semakin mendesak, sementara di sisi lain, nilai-nilai Islam yang menjadi landasan pendidikan seringkali dibayangkan pada berbagai interpretasi dan tantangan modernitas. Kepemimpinan yang ideal diharapkan mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan seluruh komponen sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang luhur. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi kesenjangan antara teori kepemimpinan Islam yang ideal dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kepemimpinan pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan. Makalah ini akan menyajikan pengetahuan berdasarkan pendekatan kepustakaan atau literasi tentang analisis kritis kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan syarat dan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal dalam perspektif Islam. Berikutnya yang menjadi batasan masalah yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan pendidikan perspektif Islam itu sendiri. Yang ketiga, syarat kepemimpinan pendidikan Islam, syarat kepemimpinan pendidikan yang ideal dalam perspektif Islam. Kemudian keempat, ciri-ciri kepemimpinan pendidikan yang ideal dalam perspektif Islam. Dan lima, analisis kritis kepemimpinan pendidikan perspektif Islam serta implikasinya. Kemudian yang menjadi tujuan pembahasan tentu saja agar kita mengetahui, mempelajari tentang apa dan bagaimana analisis kritis tentang kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan syarat dan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal melalui peta konsep yang sudah disampaikan dalam rumusan pembahasan tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam. Di sini kita harus memahami dulu apa itu makna konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam. Jadi, konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam itu sendiri bermakna atau merupakan sebuah pemahaman mendalam tentang konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi individu atau kelompok dalam konteks pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini tentu saja bukan sekedar manajerial, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, etika, dan moral. Konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam mencakup beberapa hal. Nah, eh, di sini yang pertama yaitu kita bahas dulu definisi pemimpin dan kepemimpinan. Jadi, pemimpin itu dapat kita artikan sebagai orang yang tugasnya memimpin. Berarti ini subjeknya. Nah, kemudian kalau kepemimpinan itu kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Kemudian di sini kami juga menyampaikan teori kepemimpinan. Adapun teori kepemimpinan di sini yang diangkat hanya dua, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu
Great Man Theory. Nah, Great Man Theory ini maksudnya tuh begini, eh, bakat atau kemampuan kepemimpinan seseorang itu memang sudah ada bawaannya sejak lahir, gitu. Misalnya ya anak raja, nanti dia juga akan menjadi raja, menjadi seorang pemimpin. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teori kepemimpinan sifat atau trait teori. Nah, ini muncul karena adanya karakter kepemimpinan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Berbeda dengan great man theory tadi. Selanjutnya, eh, kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Islam. Setelah tadi kita mengetahui definisi pemimpin dan kepemimpinan serta teori kepemimpinan, kita selanjutnya memaknai apa itu kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada tiga yang kami angkat, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama itu tentang filosofi konsep kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tidak asing bagi kita ya, tokoh Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak Pendidikan. Nah, yang mana menurut beliau konsep kepemimpinan itu ada tiga. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Sederhananya, Ing Ngarso Sung Tulodo itu ya di depan memberikan teladan. Kemudian, Ing Madio Mangunkarso ya di tengah-tengah memberikan ide atau gagasan agar keadaan menjadi lebih maju. Jadi menjembatani antara yang di depan dan yang di belakang atau ibaratnya bisa kita artikan dengan pejabat level menengah, nah gitu. Kemudian Tutwuri Handayani yang di belakang mendukung terhadap program yang telah ditetapkan. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri itu berpemikiran bahwasanya namanya pemimpin itu bukan hanya orang yang berada di level atas, tapi semua orang memiliki peran menjadi pemimpin. Selanjutnya, ada kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Islam ini adalah filosofi kepemimpinan pendidikan kontemporer atau dalam hal ini disebut dengan servant leadership. Nah, ini maksudnya adalah model kepemimpinan yang melayani. Apa itu maksud model kepemimpinan yang melayani? Yaitu salah satu model kepemimpinan kontemporer yang bisa diterapkan untuk mendukung tercipta layanan melalui profil pemimpin yang melayani dengan kepemimpinan melayani tadi. Servant leadership sendiri merupakan model kepemimpinan yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan. Oleh karena, spirit yang mendasari servant leadership menekankan pada upaya memberdayakan dan mengembangkan keberadaan seluruh anggota, pengikut, atau orang-orang yang dipimpinnya. Lalu, berikutnya yaitu kepemimpinan Islam. Nah, kepemimpinan Islam di sini eh, diangkat dari Quran Surah Al-Qalam ayat 4, yaitu bahwasanya di sini pemimpin itu adalah uswatun hasanah. Kan di situ dalam terjemahannya Al-Qalam ayat 4 itu Bismillahirrahmanirrahim dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang agung. Maksudnya sebagai seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung sebagai teladan atau uswatun hasanah. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, pada konsep dasar yang harus kita ketahui yaitu tujuan kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, tujuan kepemimpinan secara umum itu sendiri itu ada dua di sini. Tentu kalau Bapak dan Ibu membaca literatur yang lain itu akan banyak dijumpai. Nah, dalam hal ini kami batasi pada dua, bahwasanya yang pertama tujuan kepemimpinan itu sebagai media untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, karena kepemimpinan itu merupakan salah satu faktor penting dalam usaha mewujudkan dan mencapai suatu tujuan organisasi, sehingga setiap pemimpin dapat diamati dari keseriusannya untuk mewujudkan visi dan misinya, karena visi dan misi itu merupakan implementasi dari tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mempengaruhi atau memotivasi pihak lain. Nah,
tujuan utama sebuah kepemimpinan adalah mempengaruhi atau memotivasi orang atau pihak lain untuk ikut terlibat aktif dalam mekanisme kerja organisasi, sehingga dikatakan berhasil sebuah kepemimpinan jika telah mampu mempengaruhi dan memotivasi orang atau pihak lain untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu, tujuan kepemimpinan pendidikan Islam itu sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan yang luhur. Maksudnya di sini, dengan kepemimpinan itu mampu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, juga berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai Islam yang kuat. Artinya, bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, namun juga memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat. Kemudian, yang kedua, yang membentuk insan kamil, yaitu dengan kepemimpinannya, baik pemimpin tersebut maupun anggotanya, masyarakatnya, dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tujuan luhur tadi, selain memiliki kecerdasan intelektual, juga memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, yang kedua ini di atasnya memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, tapi mengamalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, masih dalam konsep dasarnya, yaitu kita berbicara tentang peran kepemimpinan pendidikan Islam. Sebagaimana dapat Bapak Ibu lihat, peran kepemimpinan dalam pendidikan Islam itu yang pertama, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya, pemimpin itu kan memiliki posisi sentral, sehingga seorang pemimpin itu harus dapat mampu menentukan arah atau tindakan suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar memberikan perintah, tetapi juga bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, baik besar maupun kecil. Kemudian peran yang kedua yaitu peran kepemimpinan dalam membangun tim. Nah, di sini dalam membangun tim itu ada hal-hal yang perlu menjadi dasar, yaitu perlu menanamkan pada kepentingan bersama. Kemudian menggunakan seremoni dan ritual-ritual, menggunakan simbol-simbol, mendorong dan memudahkan interaksi sosial yang memuaskan, mengadakan pertemuan-pertemuan membangun tim, dan menggunakan konsultan. Kemudian peran yang ketiga itu peran hubungan antar pribadi. Peran sebagai figur, peran sebagai pimpinan atau leader, dan peran sebagai pejabat. Nah, di sini kami kotakkan, khusus misalnya di lembaga pendidikan sekolah, kepala sekolah itu menduduki dua jabatan, yaitu sebagai pengelola sekolah secara keseluruhan, juga sebagai pemimpin formal di sekolahnya. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan di awal. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator yang juga sekaligus menjadi pemakalah di kesempatan hari ini. Oh gitu. Mau dilanjutin? Ya udah. Baik, Bapak Ibu, begitu tadi yang disampaikan oleh pemakalah 1 Ibu Kimi. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga nanti bisa didiskusikan bersama-sama sehingga kita mendapatkan titik terang dan ilmu yang lebih luas. Baik, izin Bapak Ibu, kami melanjutkan yaitu tentang syarat kepemimpinan ideal dalam Islam gitu. Ini pun juga kami batasi juga, tentu Bapak Ibu bisa mencari sumber referensi dan penjelasan yang sangat banyak gitu. Tetapi kami mengambil dua saja. Yang pertama menurut Collins, syarat kepemimpinan ideal dalam Islam itu yang pertama adalah manusiawi gitu. Karena dalam lembaga pendidikan kita bersinggungan dengan manusia. Jadi ibaratnya yang memperlakukan manusia layaknya manusia. Itu yang sering diulang oleh Pak dosen kita Pak Dr. Taufik pada materi ini. Dan yang kedua, selain manusiawi, yaitu adalah memandang jauh ke depan, yang maknanya harus mempunyai visi dan misi gitu. Karena jika sebuah lembaga atau sebuah sekolah tidak mempunyai visi yang jelas gitu, maka lembaga tersebut atau lembaga yang dipimpin itu tidak akan kompetitif ke depannya gitu. Dan yang ketiga adalah seorang pemimpin ideal, itu menurut Collins adalah seorang yang inspiratif, kaya akan gagasan gitu.
Jika tidak, maka lembaganya itu akan ditempat ketika mereka minim inspirasi dan gagasan gitu. Dan yang terakhir menurut Colin hanya 4 saja, yaitu yang terakhir itu syarat pemimpin ideal dalam Islam itu adalah percaya diri. Karena jika tidak mempunyai kepercayaan diri, maka mereka tidak mampu untuk bersaing. Bisa dilanjutkan, Ibu? Nah, dan yang kedua, syarat kepemimpinan ideal dalam Islam menurut Ainun Najib, yaitu 3 saja. Yang pertama, pemimpin yang memiliki talenta kepemimpinan gitu. Ini mungkin bisa terkait dengan teori kepemimpinan awal tadi, yaitu great man leader atau apa, yang mungkin seorang pemimpin itu ada yang memang sudah tertakdir atau gen bawaan lahirnya itu memang menjadi pemimpin gitu. Jadi tinggal dipoles sikit aja gitu. Jadi diletak dimanapun itu selalu muncul karakter kepemimpinannya gitu. Tetapi di teori yang sebaliknya, bahwasanya kepemimpinan itu juga bisa lahir karena karakter, sifat, keputusan, dan yang terlatih yang sering dia ambil gitu. Jadi dua-duanya mungkin itu bisa didiskusikan kembali nanti gitu. Yang menurut Ainun Najib, syarat pemimpin ideal yang pertama harus punya talent kepemimpinan. Mungkin entah talent bawaan lahir atau talent yang dibentuk gitu. Dan yang kedua adalah pemimpin ideal itu pemimpin yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pemimpin yang berakhlak mulia dan penyayang. Oke, bisa dilanjut. Oke, udah benar nih. Nah, syarat kepemimpinan ideal dalam Islam yaitu terbagi menjadi secara umum dan secara spesifik. Itu yang secara umum itu adalah bahwasanya pemimpin yang ideal itu dia harus memiliki pendidikan gitu. Tentu yang dimaksud pendidikan itu bukan sebatas pendidikan formal ya Bapak Ibu. Apapun yang bisa memberikan pengetahuan, ilmu, dan perbuatan itu bisa masuk kategori pendidikan gitu. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu mungkin pendidikan formalnya tidak setinggi orang-orang sekarang gitu, tetapi kebijaksanaan atau kemampuan menalar atau kemampuan analisanya itu lebih tajam gitu. Karena selain hal-hal yang fisik, mungkin juga dibarengi dengan apa ya, hal-hal yang metafisik atau tirakat gitu kali ya. Jadi ketajaman insting mereka itu lebih kuat gitu. Dan yang kedua memiliki pengalaman tentu saja, yang ketiga memiliki potensi, dan yang keempat memiliki karakter. Itu syarat kepemimpinan yang ideal. Tetapi secara spesifik gitu, pemimpin ideal dalam Islam itu adalah pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam, Al-Quran, hadis, dan ilmu pendidikan gitu. Nah, dari syarat umum maupun spesifik itu tetap ada syarat mutlak yang ini harus dimiliki jika seorang itu melaksanakan kepemimpinan. Yang pertama adalah adil gitu. Jadi seorang pemimpin harus sebisa mungkin untuk berusaha adil di dalam kepemimpinannya, dan yang kedua bersabar gitu. Jadi itu kunci ketika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus bisa adil dan harus bisa sabar gitu. Nah, ciri-ciri kepemimpinan ideal dalam Islam ini kami mengambil menurut Imam Al-Ghazali, itu ada 9. Satu, bertanggung jawab. Dua, mau menerima pesan dari kalangan ulama gitu. Mungkin inilah dulu ketika para raja-raja Abbasiyah, Umayyah atau kejayaan Islam itu, ketika seorang raja itu pasti punya penasehat spiritual gitu. Jadi harus mau menerima pesan dari kalangan ulama, baik ulama ahli ilmu umum ataupun ulama ahli ilmu agama gitu. Tetapi yang dipastikan zaman dahulu seorang pemimpin itu, terutama dari Islam, itu mereka pasti punya penasehat spiritual, bahasa mudahnya gitu. Pasti punya ulamanya masing-masing yang ada di samping mereka gitu. Dan yang ketiga, berlaku baik kepada bawahannya. Yang keempat, rendah hati dan memiliki kelembutan hati. Yang kelima, tidak mementingkan dirinya sendiri. 6, memiliki loyalitas yang tinggi. 7, hidup dengan sederhana dan tidak berfoya-foya.
ya kita berbicara tentang idealis seorang pemimpin dalam Islam gitu. Jadi hakikatnya seperti itu gitu. Ya, karena meskipun ini dalam tataran teori, tentu teori itu dibuat agar praktek itu tidak terlalu menyimpang jauh dari teori yang sudah ada. Itu tujuannya Bapak Ibu. 8, mencintai rakyatnya atau mencintai bawahannya. 9, ikhlas dan tulus. Oke, next. Nah, ketika yang pertama tadi ada 9 kriteria menurut Imam Al-Ghazali, ini kami kumpulkan juga dari literatur lain. Ciri-ciri kepemimpinan ideal dalam Islam itu ada 6. Yang pertama mempunyai ilmu yang mendalam, yang kedua berakhlak mulia, 3 demokratis, 4 kreatif, 5 inovatif, dan 6 komunikatif. Oke, lanjut Ibu. Oke, nah dan ini yang menjadi poin terakhir kami sebelum penutup, yaitu adalah analisis kritis kepemimpinan pendidikan Islam itu sendiri gitu. Tentu kembali lagi Bapak Ibu akan bisa temukan banyak analisa kritis, tetapi di sini kami akan membatasi 4 saja yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa berdiskusi, bisa memberikan hal-hal yang baru kepada kami yang sangat kami harapkan. Analisis kritis kepemimpinan pendidikan Islam yang pertama adalah adanya kesenjangan antara teori dan praktik gitu. Nah, itu tadi teori yang benar itu agar praktik itu tidak terlalu jauh melenceng. Maksudnya meskipun tidak ideal gitu, tetapi setidaknya ketika kita mempunyai teori yang tepat, itu kesenjangan antara teori dan praktik itu tidak begitu jauh gitu. Termasuk kesenjangan antara teori dan praktek di sini adalah dari gaya kepemimpinan gitu. Seperti yang Pak Dokter sampaikan, tentu banyak macam-macam tipikal kepemimpinan gitu. Yang paling mudah saja demokratis, otoriter, transformasional, transaksional gitu. Itu tentu mempunyai gaya kepemimpinannya sendiri. Tetapi yang jadi analisis kritisnya seringkali antara teori dan praktek itu kesenjangannya terlalu jauh gitu. Dan yang kedua, kesenjangan antara teori dan praktek ini adalah yang mana pemimpin itu sebagai panutan gitu, sebagai watun hasanah tadi gitu. Jadi tidak hanya sekedar berada di posisi yang tinggi dalam suatu organisasi atau kelompok, tapi lebih dari itu pemimpin itu idealnya adalah sosok yang menjadi contoh teladan bagi orang yang di sekitarnya gitu. Sehingga mereka bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota kelompoknya. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah implementasi nilai-nilai Islam di dalam kepemimpinan. Sudah seharusnya nilai-nilai Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin gitu. Yang mana kita meyakini sebagai seorang muslim, ajaran Islam itu memberikan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana seorang pemimpin harusnya bertindak baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas-tugas utamanya gitu. Yang seperti kami sampaikan tadi, syarat mutlak seorang pemimpin dalam Islam itu yang pertama adalah adil, yang kedua amanah, yang ketiga sihlah atau menjalin silaturahmi, keempat sabar, kelima fatanah, cerdas, dan sifat-sifat Rasulullah itu. Dan bermusyawarah seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua, analisis kritis kepemimpinan pendidikan Islam ini adalah tantangan dalam kepemimpinan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu dalam menghadapi kemajuan zaman, modernisme yang tidak bisa kita bendung, yaitu adalah tentang pluralisme agama dan budaya gitu. Yang mana kita tentu sangat mengakui itu sebuah hal yang majemuk berbeda gitu. Tetapi kalau udah pluralisme gitu, ada isme yang mengajak dan mencoba untuk membuat batas yang tidak jelas, baik antara agama maupun budaya, tentu ini harus jadi pertimbangan kita gitu untuk menjaga identitas Islam agar tidak terjerumus terlalu ekstrim,
terlalu santai gitu. Jadi kita benar-benar menjadi umatan wasaton atau berada di sikap yang tengah-tengah gitu. Termasuk dalam gimana toleransi dan kerukunan itu sebenarnya sudah ada rambu-rambunya di dalam Islam itu sendiri gitu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah globalisasi dengan menyiapkan pemimpin masa depan gitu. Yang mana tidak bisa kita sangkal dan tidak bisa kita hindari gitu bahwasanya globalisasi ini adalah perkembangan yang akan terus semakin maju dan pesat gitu. Yang mana ini juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana mempersiapkan orang-orang Islam terutama menanamkan nilai-nilai moral, etika yang relevan dengan tantangan zaman gitu. Karena kita pasti akan menghadapi yang namanya perkembangan teknologi dengan konflik-konfliknya gitu. Baik modernisasi versus tradisi, globalisasi versus lokal gitu. Jadi kita harus mempunyai strategi dalam menyiapkan pemimpin masa depan untuk membersamai arus globalisasi tersebut. Dan selanjutnya adalah perkembangan teknologi dengan mengatasi konflik nilai gitu. Agar kemajuan teknologi yang tidak terbendung ini tetap mempunyai batasan dan tidak membawa pengaruh buruk, setidaknya bisa terfilter ketika kita mengajarkan pendidikan-pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Oke, lanjut. Yang ketiga, analisis kritisnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu faktor kemampuan personal gitu. Jadi faktor kemampuan personal itu sangat mempengaruhi kepemimpinan pendidikan Islam di dalam mencapai tujuannya, Bapak Ibu gitu. Jadi yang mana setiap orang mempunyai karakter atau kemampuan personal yang berbeda-beda gitu. Dan selanjutnya adalah faktor jabatan. Ini juga tentu sangat mempengaruhi kepemimpinan pendidikan Islam yang mana tidak bisa dipungkiri antara jabatan menengah dengan jabatan atas dengan jabatan yang bawah itu sebenarnya mempunyai sisi peranan yang berbeda gitu. Maka Ki Hajar Dewantara bagi itu ke dalam 3 tingkat tadi, ing Arsa Sung Tulodo, ing Madya Mangun Korso, Tut Wuri Handayani itu adalah bagus sekali yaitu tentang perbedaan peran sebenarnya. Setiap kita adalah pemimpin yang mana hanya perbedaan peran saja gitu. Mungkin kita pernah mendengar istilah apa ya, perbedaan kasta gitu. Itu sebenarnya tidak ada masalah ketika itu disadari oleh masing-masing individu bahwasanya semua itu adalah perbedaan peran saja yang harus saling bekerja sama gitu. Bukan perbedaan apa ya, faktor jabatan atau derajat gitu. Makanya faktor jabatan itu ketika disadari sebagai perbedaan peran saja di dalam mengemban amanah di dalam kehidupan, tentu itu akan bisa membawa sinergi yang baik. Tetapi faktanya itu sangat mempengaruhi. Dan yang selanjutnya adalah faktor situasi dan kondisi gitu. Yang mana dari banyaknya gaya-gaya kepemimpinan yang telah disampaikan oleh dosen kita di pertemuan-pertemuan yang lalu gitu, tentu tidak setiap gaya itu bisa kita terapkan pada setiap situasi dan kondisi karena kita berhadapan dengan tipologi masyarakat, wilayah, karakter yang berbeda-beda. Jadi faktor situasi dan kondisi ini tentu sangat mempengaruhi tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Lanjut, dan yang terakhir, ini adalah keempat, analisis kritisnya adalah implikasi bagi kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, diharapkan implikasi bagi kepemimpinan pendidikan Islam ini setelah kita mencoba sedikit mengurai dengan keterbatasan kami tadi tentang analisis kritis kepemimpinan pendidikan Islam ini, diharapkan bahwasanya kepemimpinan pendidikan ini sangat penting sekali sehingga kita bisa melakukan pengembangan kompetensi kepemimpinan
Yang kedua, pembentukan karakter pemimpin gitu. Jadi mau tidak mau ketika kita mengikuti teori yang kepemimpinan sifat tadi atau trait teori itu, bahwasanya karakter itu tetap bisa dibentuk gitu. Meskipun ada orang yang terlahir dengan gen pemimpin, tetapi ibaratnya bakat itu memang bagus ketika diasah gitu. Tetapi bakat atau gen itu tidak berarti apa-apa ketika itu dibiarkan saja gitu. Sementara seorang yang tidak terlalu berbakat atau tidak mempunyai gen bawaan tetapi dia pantang menyerah tentu bisa membentuk karakter menjadi pemimpin yang baik. Dan selanjutnya adalah kita menyadari tentang pentingnya kepemimpinan di dalam dunia pendidikan dan peran lembaga pendidikan dalam mencetak pemimpin gitu. Itu sangat penting sekali karena dari lembaga-lembaga pendidikan itulah kita akan mencetak pemimpin-pemimpin yang lahir di masa depan gitu. Dan yang terakhir, dengan sedikit pemaparan ini kita bisa memahami bahwasanya kepemimpinan yang ideal itu adalah seperti salah satunya yang terangkum secara ringkas di dalam materi depan tadi. Baik, itu saja Bapak Ibu. Dan penutup, kita sadari bahwasanya kepemimpinan ideal ini adalah sesuatu yang kompleks dan dinamis gitu. Dan dia tidak akan menemukan konsep baku sebenarnya. Karena sama seperti perubahan dan perkembangan zaman itu yang akan terus bergulir gitu. Jadi ini suatu konsep yang kompleks dan dinamis. Tapi seorang pemimpin pendidikan atau pemimpin apapun itu tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi manajerial, tetapi idealnya dia juga harus memiliki integritas moral yang tinggi, keteladanan, visi yang jelas, juga kemampuan beradaptasi terhadap konteks atau perkembangan zaman gitu. Tantangan ke depan adalah bagaimana para pemimpin pendidikan Islam ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang idealis, ibaratnya teks-teks langit yang sangat idealis gitu dengan kehidupan di bumi yang keras atau dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, yang modern, sehingga bisa mengkombinasikan idealisme dengan realitas yang kita hadapi untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing global. Jadi, kepemimpinan pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Maka itu mari bersama-sama kita membangun ekosistem pendidikan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan agama. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Maka kami harapkan kita bisa saling sharing dan berdiskusi, memberikan masukan. Kita buka dan batasi beri kesempatan 3 penanya gitu. Tetapi sebelum kami berikan kesempatan untuk penanya, aduh banyak. Kami mohon ini diberikan tanggapan dan masukannya Bapak Ibu atas keterbatasan materi yang kami sampaikan ini gitu. Karena tentu bisa disadari ini adalah materi yang sangat luas dan Bapak Ibu bisa jadi sudah membaca lebih dulu atau mengetahui lebih dulu. Itu Bapak Ibu, kami persilahkan. Afwan, izin Ustadz, apa boleh menambahkan Ustadz sebelum kawan-kawan bertanya? Oh, boleh Pak Farhan. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Taufik. Yang saya hormati pemakalah pada malam ini Ustadz Hendi dan Ibu Kimi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Magister MPI. Mungkin sedikit saya ingin menambahkan dan sedikit berkomentar dari makalah Pak Hendi, Ustadz Hendi dan Ibu Kimi itu pada
analisis kritis kepemimpinan pendidikan Islam. Ya, ini pada implementasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan Islam. Kalau yang saya pahami, ya berdasarkan literasi yang saya baca, literatur yang saya baca itu tulisan dari Dr. Syafii Antonio yang berjudul Muhammad Super Leader dan Super Manager, bahwa kaum muslimin itu sedang mengalami masa rabun dekat, yang mana kaum muslimin tidak bisa melihat kita itu punya contoh seorang pemimpin yang ideal, yaitu Rasulullah SAW. Karena kaum muslimin hanya melihat Nabi itu sebatas pemimpin agama, yang wilayah teritorialnya itu ya masjid, dan membahas ya perkara agama, padahal tidak, padahal lingkupnya luas. Yang sebagaimana pernah saya sampaikan di pemaparan makalah saya di mata kuliah yang lainnya, bahwa Nabi SAW itu selain seorang Nabi, beliau adalah seorang pemimpin negara, memimpin Madinah. Beliau juga adalah seorang pemegang kunci Baitul Mal, bahasa kita Menteri Keuangan. Beliau juga seorang panglima perang, ya, atau bahasa kita panglima TNI, dan istri beliau itu ada banyak, ya, ada 11. Dan Dr. Syafii Antonio mengatakan dalam tulisannya, hampir semua teori kepemimpinan itu ada pada Nabi SAW. Kita ambil contohnya fungsi kepemimpinan menurut Stephen Covey, yaitu ada fungsi perintis, dan ini ada pada Nabi fungsi perintis. Kemudian ada fungsi penyelaras, dan Nabi SAW juga punya fungsi penyelaras. Kemudian fungsi pemberdayaan, ya ini juga Nabi punya fungsi pemberdayaan, bagaimana Nabi memperdayakan sumber daya manusia. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga ketika perang Badar itu, tawanan kaum Quraisy itu, Nabi suruh mereka untuk mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin Madinah yang belum pandai baca tulis. Kemudian ada fungsi panutan, ya. Sebagaimana tadi contoh yang disampaikan oleh pemakalah, ya, pemimpin itu harus bisa memberikan contoh, dan Nabi SAW ini adalah memiliki fungsi panutan yang mana dicontohi oleh umatnya, ya, terbukti dari sunnah-sunnahnya yang sampai sekarang ini masih didirikan oleh umat-umatnya. Dan juga bisa kita lihat dari skill leadership menurut Bernanus, yaitu berpandang jauh ke depan. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah, seorang pemimpin itu harus bisa punya visi dan misi, dan Nabi itu berpandang jauh ke depan. Kemudian juga karakteristik kepemimpinan menurut James Ottles, mungkin ini saya sulit baca namanya, ya, yaitu integritas. Nabi itu punya integritas. Memang secara hakikat Nabi mungkin tidak pernah memimpin lembaga pendidikan, akan tetapi Nabi SAW itu seorang pemimpin pendidikan. Bisa kita lihat, ya, Nabi memimpin pendidikan itu di Darul Arkam ketika dakwah fase Mekah, ya, di Darul Arkam. Kemudian di Madinah di Masjid Nabawi, dan di antara murid-murid Nabi itu kan ya seperti Ahlus Sufah yang bisa kita lihat itu Abu Hurairah. Dan kalau tadi pemakalah menyampaikan kepemimpinan ideal menurut Imam Al-Ghazali, mungkin saya sedikit menambahkan kepemimpinan ideal itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kepemimpinan yang ideal itu ada 5. Yang pertama itu kebenaran dalam dialek bahasa, kemudian dapat menyembunyikan rahasia, lalu tepat janji, kemudian selalu memulai lebih dahulu dalam memberi nasihat, dan mampu menjalankan amanah yang baik. Mungkin itu masukan untuk tambahan kepada pemakalah. Apabila ada yang kurang dari saya mohon maaf, dan mungkin jika bisa ditambahkan oleh ustadz-ustadz di sini itu akan lebih baik lagi. Syukran jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustadz Farhan atas masukan dan tambahan informasinya yang sangat membuka wawasan kami tentang bagaimana kaum muslimin mengidap rabun dekat. Jadi memposisikan Rasulullah itu sebagai manusia langit terus gitu ya. Tidak diposisikan sebagaimana manusia bumi, bagaimana ketika beliau menjadi ayah, pedagang, presiden, seperti itu ya. Karena semua ada pada diri Rasulullah gitu. Oke, baik, mungkin yang diskusi yang lain atau langsung kita coba. Izin duluan boleh? Soalnya saya duluan boleh, Ustaz? Habis ini kayaknya mau off dulu saya nih sebentar. Oke, iya. Bagaimana Ustadz Melvin? Apakah diberi kesempatan Ustadz Syarif duluan? Monggo.
Iya, monggo. Bismillah, izin saya duluan nih. Kayaknya nanti jam 9-an nih kameranya off, izin Pak Dokter mau ke RSUD, ada perlu soalnya. Iya. Salam buat jarumnya ya. Ya, Bismillah, ingin bertanya sekaligus diskusi ini. Apa yang ingin saya tanyakan adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu kan banyak sekali ayat tentang bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku menciptakan menciptakan engkau itu untuk menjadikan khalifah. Dalam tanda kutip ini artinya Adam dan manusia. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis juga banyak kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya. Gambar umum, tapi ternyata kalau kita baca di beberapa literatur yang ada, pada akhirnya kepemimpinan itu dibagi menjadi 3 gitu kan. Walaupun tadi kalau dalam ini teori tadi ada 2 yang dipaparkan tentang teori kepemimpinan bawaan lahir, kemudian juga tentang kepemimpinan sifat. Sederhananya gini. Misalnya ada seorang ketika lahir sudah ada jiwa kepemimpinan, ada bakat jadi pemimpin. Ya, tanpa dilatih pun artinya dia sudah bisa jadi pemimpin. Itu pertama. Yang kedua, ada orang itu nggak berbakat dia jadi pemimpin, tapi mungkin karena mungkin anak pejabat, anak siapa lah itulah ya. Akhirnya nanti salah sebut pula saya. Akhirnya jadi pula dia pemimpin kan. Nah, jadi dia pemimpin. Kemudian ada yang dua-dua, ditakdirkan dua-dua. Pertama karena sifatnya, bawaan lahirnya, ya kan, sifatnya ada. Kemudian karena ya ada pengkaderan di situ, sehingga jadi tuh seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Kita banyak. Ya, Nabi Muhammad udah jelas. Salah satunya mungkin Muhammad Al-Fatih kan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya, banyak tokoh-tokoh yang kita kenal. Cuman pertanyaan saya, kalau misalnya kita nengok nengok dari teori tadi, bagaimana kita melihat ayat ini tadi, ya kan? Ini ada teori, ini ada ayat nih, ya kan? Ayat dari bahasanya tadi apa ya? Dari langit gitu kan? Sudah jelas kita selaku Muslim kita harus mempercayai ayat ini, kan? Maksud saya bukan berarti kita nggak mengimani ayat ini, tidak, bukan seperti itu. Kita mengimani ayat ini, cuman bagaimana kita mengkritisi tentang konsep ini, sementara kepemimpinan di situ terbagi menjadi 3 itu tadi, walaupun di sini disebutkan ada 2 ya, bawaan lahir, kemudian ada juga yang benar-benar dikader dari awal, atau dua-duanya dikader dari awal, kemudian bawaan lahir. Itu jadi pemimpin itu. Bagaimana kita memandang teori ini dengan kacamata nas Al-Quran atau nas dari langit itu tadi. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tampung dulu Ustadz. Selanjutnya Ustadz Melvin. Izin kedua. Baik, terima kasih Ustaz Bindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengomentari hasil makalah pada malam hari ini. Menurut saya sudah sangat sempurna ya. Kalau saya hitung itu PPT-nya aja 20 halaman. Ditambah lagi makalahnya 48 halaman, itu luar biasa. Inilah salah satu kelebihannya kalau pemakalah itu satu rumah. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan tempo-tempo yang sikatnya dan seksama. Nah, Dan konflik-konfliknya. Jadi luar biasa memang, saking pentingnya teori kepemimpinan ini atau kepemimpinan ya, bahkan kalau kita lihat tadi penjelasan dari pemakalah luar biasa ya. Jadi seni menjadi pemimpin itu adalah seni bagaimana kita bisa mempengaruhi untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Atau dalam ruang lingkup yang lebih luas ya. Amirul Qaumi Khadimuhum gitu kan. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayannya. Atau yang lebih luas lagi sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam Siyasatu Syariahnya, kata beliau di antara tujuan kepemimpinan itu adalah hifzuddin, menjaga agama, dan siyasatud dunyabihi,
mengelola dunia dengan agama. Nah, ini ruang lingkupnya lebih luas lagi. Akan tetapi ya pada akhirnya walaupun tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin, setiap orang itu memiliki jiwa kepemimpinan, minimal dia bisa menjadi mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, atau minimal dia jadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, pada akhirnya dalam ruang lingkup yang lebih besar ya qadarullah masya'a fa'al wa illam yasha' lam yakun gitu kan. Takdir Allah lah nanti akan menentukan dia akan menjadi pemimpin di mana atau mempengaruhi lingkungan yang mana. Nah, dalam konteks pendidikan Islam mungkin kita tadi sudah disampaikan sama Ustadz Syarif bahwasanya memang ada tipikal-tipikal seseorang yang sesungguhnya dia tidak ada potensi menjadi pemimpin, tapi pada akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika dia menjadi pemimpin, dia tidak bisa mempengaruhi orang atau tidak bisa mengelola kepemimpinannya dengan baik, sehingga jadilah dia boneka gitu kan. Atau kalau dalam konteks pendidikan Islam ya dia hanya sekedar nama saja gitu kan. Akhirnya yang memimpin siapa? Ya owner lembaga pendidikan gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini sebenarnya bukan pertanyaan, hanya ingin memperlebar ruang diskusi kita saja. Saking urgennya kepemimpinan ini, bahkan ketika kita safar saja gitu kan, harus ditunjuk salah satu dari peserta safar itu menjadi qaidnya gitu. Bahkan Rasulullah SAW saja belum tidak segera dikuburkan sampai ditunjuknya pengganti beliau menjadi seorang khalifah gitu kan. Nah, kembali kita ke konteks pendidikan Islam tadi ya, ketika kita melihat ada beberapa yayasan gitu kan, ada beberapa lembaga pendidikan khususnya swasta gitu kan. Kalau saya lihat memang salah satu faktor kemunduran suatu lembaga pendidikan itu ketika pemimpin di lembaga tersebut sudah tidak lagi memiliki peran yang penting. Sehingga kepemimpinan tersebut dalam hal ini mungkin kepala sekolah tidak bisa lagi dengan bebas mengelola pendidikan di sana. Kenapa? Selalu ada intervensi dari owner atau yayasan. Gitu. Sehingga kepemimpinan tersebut akhirnya nggak bisa beliau lakukan secara bebas gitu kan. Kepemimpinan tersebut akhirnya tidak dihormati oleh bawahannya, dalam hal ini ya guru, TU, bahkan peserta didik itu sendiri. Nah, kalau melihat materi yang sangat menarik ini, kira-kira apa pandangan Ustadz Hendy dan Ustazah Kimia dalam melihat fenomena seperti ini? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya suruh yang lain jawab ini nanti. Ustadz Melvin atas pandangannya dan tambahan wawasan yang diberikan. Kami tampung dulu. Ya, Ibu Rika. Baik, mungkin singkat saja sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Taufik selaku dosen pembimbing mata kuliah ini, kemudian pemateri presentasi tema kali ini Bapak Ustadz Henry dan Ibu Kimi, Ustazah Kimi. Insya Allah luar biasa, saya apresiasi. Mohon izin materi makalah Ustadz Hendy dan Ustazah Kimi jadi bahan rujukan kami di yayasan kami. Mohon izin, materinya luar biasa gitu. Sebelumnya baik, mungkin secara konsep dan teori saya mengapresiasi luar biasa makalah yang Ustadz dan Ustazah sampaikan. Namun secara aplikasinya dalam kehidupan nyata, saya menyampaikan kalau ada studi kasus nih seperti ini, jika mungkin jadi bahan diskusi juga buat Bapak Ibu yang lain, jika
jika saya ambil contoh aja, nggak apa-apa ya, Ustadz Hendi dan Ustazah Kimi. Jika Ibu. Ustadz Hendi dan Ustazah Kimi ini adalah seorang owner sebuah yayasan gitu, pimpinan yayasan, kemudian sedang menseleksi untuk mencari pimpinan sebuah sekolahnya gitu, kepala sekolah. Nah, ditemukanlah 3 orang. Nih, 3 orang kandidat yang insya Allah ini kalau secara diuji mungkin dari beberapa apa namanya, seleksi yang dilakukan itu memenuhi kriteria. Contoh dari misalnya dari segi keislaman, kemudian dari akhlaknya, kemudian dari wawasan keilmuannya gitu. Nah, yang mungkin jadi bahan diskusi, yang mungkin jadi apa ya, pertanyaan saya gitu loh, bagaimana Ustadz Hendi dan Ustazah Kimi menemukan satu orang pemimpin yang tepat gitu? Apa yang paling indikator utama yang bisa kita jadikan rujukan dari 3 orang ini gitu? Itu aja. Terima kasih Ustazah dan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jujur, oke, kita tampung dulu. Selanjutnya, Pak Sukandar, masih? Oke, baik. Jujur dalam penyampaian materi makalah ini, mungkin pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dan akan kami tanyakan juga ketika mungkin materi ini disampaikan oleh orang lain gitu. Jadi jadi sebelum kami mencoba memberikan pandangan sependek yang kami tahu, jadi tolong dibayangkan juga ketika saya juga ada di posisi yang akan menanyakan hal-hal tersebut gitu. Jadi jadi untuk jawaban yang mungkin ideal atau klimaks itu kami tidak memberikan garansi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustazah Kimi mau menjawab Pertanyaan pertama Pak Ustadz pertanyaan Syarif ya. Ustadz Syarif ya tentang Bagaimana melihat relevansi ayat dengan teori-teori yang sudah dikemukakan tadi. Begitu ya Ustadz Syarif ya? iya, beliau sedang di RSUD. Aduh, ini gimana Ustadz Syarifnya? Oke. Suaranya udah terdengar tak? Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Syarif, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hendia sependek pemahaman yang kami ketahui. Jadi di sini tadi Ustadz Syarif sudah memaparkan bahwasanya ya dalam nas Al-Quran ataupun hadis itu ada teori langit lah ya tentang kepemimpinan. Kemudian manusia juga membuat teori-teori yang lain gitu. Nah, di sini diminta bagaimana nih sudut pandang kita melihat ayat-ayat atau dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi berdasarkan teori-teori yang sudah dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, jadi begini, eh, ya kita Islam maksudnya ya tidak sepenuhnya menafikan adanya potensi bawaan seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Nah, namun kalau boleh kita apa berupaya gitu kan, Islam lebih menekankan pada adanya peran upaya manusia dalam mengembangkan potensi. Nah, jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah mereka yang memiliki kombinasi antara potensi bawaan, pendidikan, pengalaman, sifat-sifat terpuji yang tentunya didorong dengan keimanan yang kuat. Nah, lalu eh, berikutnya itu adalah ayat ataupun hadis, nas Al-Quran atau hadis tadi juga eh, itu kan dalam beberapa ayat ataupun hadis itu kan itu tentu berbicara tentang adanya kesetaraan manusia. Kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar ra'iyatih itu. Setiap
kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kan kita sama tahu bahwasanya pemimpin itu bukan satu-satunya yang berada di level atas, bukan orang-orang tertentu yang berada di level atas. Jadi ke Pak Ki Hajar Dewantoro tadi kan ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Semuanya itu punya peran kepemimpinannya masing-masing. Jadi di sini ya ayat Al-Qur'an ataupun dalil dari hadis tadi itu relevannya tuh begini, manusia itu semuanya sama, setara. Karena ya tidak ada manusia yang dilahirkan dengan kelebihan atau kekurangan yang mutlak dalam hal kepemimpinan. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran dan hadis juga, kalau kita ingin cari relevansinya, itu tentu juga ada peran upaya manusia. Jadi, di sini tuh maksudnya kita harus menitik tekankan pentingnya usaha dan kerja keras kita dalam meraih kesuksesan, termasuk dalam hal ini adalah tentang kepemimpinan. Maksudnya, ya kepemimpinan itu diasah gitu. Selain bakat, bawaan, dia tentu juga diasah. Lalu yang terpenting juga adalah pentingnya ilmu gitu. Jadi dalam kepemimpinan itu menitik beratkan juga tentang ilmu pengetahuan. Karena apa? Kan sebagai seorang pemimpin itu banyak peran yang harus dimilikinya. Peran dalam pengambilan keputusan gitu kan, peran dalam membangun tim misalnya. Jadi itu kalau tanpa ilmu, tanpa landasan ya mustahil itu akan berhasil gitu. Kemudian relevan ayat dan hadis itu juga bahwasanya seorang pemimpin itu harus memiliki akidah yang kokoh. Nah, itu tadi supaya apa? Supaya tidak goyah. Kalau ke pertanyaan Ustadz Malvin tadi itu ya juga, nah intinya akidah yang kokoh ini juga menjadi kunci gitu ya. Selain apa berbicara tentang SOP dan lain-lain, intinya akidah yang kokoh. Kemudian sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi intinya tadi kepemimpinan itu bukan semata-mata bawaan lahir, tapi juga harus diasah. Kemudian sifat terpuji itu dapat dipelajari, peran lingkungan juga sangat penting. Kemudian menyadari bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah. Itu sih sedikit dari saya, Ustadz Syarif, atau teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan. Itu yang pertama. Langsung. Terus Susah pertanyaannya. Oke, izin ya. Ini kita belum bisa mengembalikan ke Ustadz Syarif ya, karena Ustadz Syarif sedang ada keperluan. Berarti kami izin lanjut ke yang berikutnya, Ustadz Malvin ya. Ustadz Melvin, benar Ustadz Melvin? Ya, Oke. Pandangan kita gitu ya. Wow, ini berat. Pandangan kita jika itu tadi misalnya dalam sebuah lembaga swasta, kepala sekolah itu tidak memiliki keleluasaan dalam tanda petik tentu ya dalam mengelola eh, amanah kepemimpinan yang diberikan kepadanya karena adanya intervensi. Kalau tadi misalnya ini cuma nama aja yang dipasang gitu kan. Tentu ya kalau misalnya menghadapi kenyataan seperti itu ya sulit sekali gitu kan. Di satu sisi kita diberikan amanah tapi tidak diberikan kepercayaan. Sementara antara amanah dan kepercayaan itu kan harus seiring sejalan. Benar sekali saya setuju itu bisa membuat hilangnya marwah, hilangnya fungsi-fungsi kepemimpinan eh, dari rekan-rekan yang berada dalam kepemimpinan kita gitu. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, nah dalam kepemimpinan itu gini, kan kita berarti kita sebagai kepemimpinan di sekolah. Yayasan itu kan juga berarti menjalankan peran-peran kepemimpinan. Makanya dalam Islam itu kan ada yang namanya musyawarah. Itu salah satunya. Jadi eh, begini, kita dalam lembaga pendidikan Islam memang sulit kalau misalnya kita bukan apa diintervensi atau disetir sepenuhnya gitu ya. Maksudnya tuh gini. Jadi eh, ke peran apa
sarana musyawarah dan lain-lain itu ya bisa kita tegakkan di sini gitu kan. Eh, karena gini, kalau misal kita menuruti itu semua, itu khawatir kita yang masuk ke dalam wilayah abu-abu. Misal ada aturan gitu kan. Misalnya aturan itu nanti misalnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu kan. Nah, itu berat sekali, gitu kan. Nah, jadi memang harus ada musyawarah, harus kita berani menyampaikan. Ini kalau menanya pandangan kami, gitu ya, pandangan kita. Harus berani menyampaikan. Jadi, harus berani menyampaikan. Jadi, tentunya, tadi, eh, musyawarah itu kan berarti terciptanya ruang-ruang diskusi, gitu kan. Nah, jadi fungsi kepemimpinan kita itu yang akan kita pertanggungjawabkan itu bukan hanya pada mengelola sekolah yang diberikan amanah itu kepada kita, tapi bagaimana pertanggungjawaban itu kita menyikapi jika ada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan konsep-konsep kepemimpinan dalam Islam. Kalau pandangan tadi ya pertama sekali tadi kalau kalau saya pribadi gitu kan itu ya harus berani menyuarakan dalam hal ini ya berdiskusi, musyawarah. Sebab apa ya, kan nanti itu akan dipertanggungjawabkan daripada kita sama-sama masuk wilayah abu-abu, misalnya itu terkait keputusan, kebijakan gitu kan. Atau misalnya itu jadi jatuhnya misalnya aturan itu tidak adil, tidak merata, dan kita pun misalnya nanti menjalankan tugas dan tanggung jawab itu secara misalnya jadi apatis, tidak ada lagi inisiatif atau tidak ada lagi menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan ruh, dengan jiwa. Nah, lebih baik ya disampaikan, nggak apa-apa, nggak enak gitu kan, kan kulil haqqu walau kana murra, sampaikan yang hak meskipun itu pahit gitu. Itu sementara. Itu sementara ya, Pak Melvin. Ustadz Hendi udah kode-kode kalau beliau mau nambah juga gitu. Eh, sebenarnya bukan mau nambahin Ustadz Melvin biar dilanjut dengan Pak Dokter kita. Cuman gini Ustadz Melvin, sebenarnya yang Ustadz Melvin tanyakan itu realitas yang sering dihadapi. Ustazah Kimi bisa menjawab dengan jawaban formalis seperti itu, tapi dalam realitasnya mungkin Ustadz Melvin yang lebih merasakan dan tahu. Cuma sependek yang kami lakukan ketika atau yang kami ketahui ketika seandainya kita berada di posisi itu gitu. Ya mau tidak mau kita tetap melakukan yang terbaik yang bisa kita jangkau saja gitu. Karena disadari atau tidak, orang tetap akan merasakan bahwasanya kita profesionalitas, kita melakukan yang terbaik, mengenai kita diintervensi atau dihalangi, itu orang-orang yang merasakan profesionalitas kita, mereka juga pasti akan merasa sendiri gitu. Bahwasanya, oh Ustadz Melvin ini sebenarnya all out kok, cuma beliau terhalangi ini, itu pasti akan dirasakan meskipun mereka tidak mengetahui itu gitu. Tetapi apapun yang bisa kita jangkau sebaik mungkin ketika kita melakukan sebaik mungkin itu pasti akan dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang mendapatkan itu gitu. Saya teringat perkataan Asyahid kemarin siapa itu Ismail Hania itu pernah ngomong gini, ketika para penjajah itu mengatakan kita duduk di ruang ber-AC, di ruang yang baik gitu. Sementara masyarakat merasakan kita tungkus lumus berkeringat dengan mereka. Lalu apakah masyarakat akan percaya gitu? Nah, jadi tentang intervensi itu mungkin itu aja Ustadz. Ya tentu mungkin Ustadz punya pandangan dan Pak Dokter akan kita mintai jawaban yang lebih akurat tentang hal ini gitu. Dan langsung bagian ketiga saya singkat saja Ibu pertanyaannya Masya Allah yaitu secara prakteknya ya ketika sedang menyeleksi 3 kandidat itu. Yang berlaku atau pernah kami lakukan ketika ingin mendapatkan misalkan 3-tiganya itu calon terbaik atau baik itu tentu kita harus mencari referensi dari orang-orang terdekat atau link-link yang bisa kita jangkau untuk memberikan info dari 3 kandidat tersebut, nih Bu. Nah, ketika memang dari ketiga kandidat itu memang sama-sama baik gitu, karena ini adalah hal yang nggak bisa dianalisis lagi secara teoritis gitu, tentu ya kita percaya tentang apa ya kekuatan
insting gitu, basiroh gitu. Karena ketika kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, memohon kepada Allah gitu, hadisnya kan jelas kan, ya semoga saja apa yang kita lakukan itu adalah atas kehendak dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika memang 3 kandidat itu sudah kita cari datanya, referensinya sejauh yang bisa kita jangkau dan semuanya baik, ya tinggal kita pasrahkan dengan insting yang kita punyai gitu. Makanya orang-orang dulu sebelum melakukan hal apapun mereka pasti menguatkan tirakatnya dulu gitu. Karena untuk memberikan ketajaman apa ya? Ketajaman basiroh mungkin, ketajaman insting atau mata batin gitu. Karena mungkin kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan ritual-ritual langit seperti itu tentu akan mempunyai ketajaman insting dan cara pandang yang lebih dari yang tidak melakukannya. Yang penting asalkan kita sudah melakukan teknis-teknisnya secara maksimal, gitu selanjutnya kita menyerahkannya kepada Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan. Itu. Sudah cukup? Oh, sedikit sudah gini. Oke, Bu Rika. Izin menambahkan sedikit ya Bu Rika ya. Karena kita kan analisis kritisnya tentang syarat dan ciri gitu. Nah, dari kasus yang Bu Rika sampaikan, kalau di pembelajaran sebelumnya atau mungkin di mata kuliah, kalau tidak keliru, kita juga pernah bahas bahwasanya terpenting itu kita memiliki SDM. SDM yang kompeten, SDM yang baik, SDM yang qualified gitu kan, SDM yang berkualitas. Lalu yang terpenting setelah itu adalah sistem gitu. Karena tadi kalau kita cuma punya SDM, lalu sistemnya tidak duduk, tidak tersusun, tidak bisa dijadikan sebagai panduan, nanti jayanya itu hanya pada orang-orang tertentu gitu ya. Nanti ketika berganti periode, berganti orang, nah ini khawatir tak sama gitu kan. Maksudnya sama ibaratnya kalau kita ya sama-sama mau masak sop tapi rasanya beda gitu kan karena nggak ada takarannya. Nah, jadi penting juga kita punya sistem atau biasa kita sebut dengan aturan atau SOP dalam sebuah lembaga profesional itu. Nah, karena kita di sini berbicara lembaga pendidikan kepemimpinan pendidikan Islam, tentu sistem yang kita buat itu kan ada implementasi nilai-nilai asas-asas Islam yang ada di situ. Nah, eh, sistem ini kan berbicara tentang teknis-teknis ya. Salah satunya tentang teknis-teknis gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Hendi gitu. Nah, jadi kalau memang prosedurnya, teknisnya itu sudah dilakukan dan ini eh, tiga ini benar-benar menjadi kandidat yang kuat, tentu ada penyisihnya gitu kan, tentu akan ada alat yang menjadi penyisihnya gitu kan, entah itu tipis 0, sekian kah kayak gitu kan, itu akan tentu ada alat. Nah, lalu, nah ini sebenarnya yang mungkin bagi sebagian itu sudah melakukan atau bagi sebagian itu belum melakukan gitu kan. Eh, kan sistem segala macam itu kan kita yang membuat gitu kan. Mungkin bagi sebagian juga akan mengatakan, ah ini kan di luar profesionalitas, tapi kalau kita meyakini, insya Allah ini akan membantu urusan-urusan profesionalitas. Yang sampaikan saat ini tadi adanya apa tirakat, kalau saya ini bahasanya gitu. Kalau kami misalnya bilang gini, tak apa-apalah kalau terlalu bingung, nanti kita istikharahkan, kita tanyakan sama Allah gitu kan, bantu pilihkan yang mana. Intinya kayak gitu kan. Soalnya kita seleksi calon guru lah misalnya kan, bingung nih kayak gitu kan, dengar info dari sini begini, sementara ini begini. Ya udah ngobrol-ngobrol aja dengan Allah, tanyakan yang mana ya Allah kayak gitu. Bahasa-bahasa mudahnya tuh ya begitu kayak gitu. Nah, itu sih Ibu Rika, Sofiana, semoga tak jadi dilema ya Bu Rika ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu ini resen, tapi tanya dulu ke dokter. Baik. Izin, Assalamualaikum. Mute Ustadz. Suara Ustadz Dede termute. Oh, ya ini materi-materi kita mungkin tentang judul ini tidak akan pernah habis ketika apa ya kita obrolkan, kita bahas gitu. Maka
Kami tahu masih ada beberapa yang resen gitu, tapi kami berikan kesempatan kepada Pak Doktor untuk memberikan lanjutan, pandangan, atau bagaimana ini, Pak? Apakah ditanggapin biar Pak Doktor yang menanggapi? Itu monggo kalau dua itu masih ada Oke, Bunda Ismi sama Pak Denny. Terakhir ya. dilanjutin. Oke, Nanti saya lengkapi nanti dikit. siap. Makasih Pak Dokter. Baik, Bang Denny. Pak Denny boleh. Setelah itu Bunda Ismi. Baik, syukron Ustadz Hendy. Izin Pak Dokter dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Bukan untuk bertanya, tapi lebih tepatnya mungkin ingin menanggapi juga dari Ustadz Melvin ya yang bertanya bagaimana sih ketika kepemimpinan itu ya ketika nggak ada pemimpinnya lagi meninggal dunia atau pindah itu kan menjadi sesuatu yang apa namanya ya yang jadi momok yang nggak berjalan lagi pada akhirnya. Kalau dari konsep yang saya coba pahami bahwasannya untuk dari kitanya dari sisi staf kita ataupun yang kita yang sebelumnya kita dipimpin oleh orang tersebut, maka kita harus tahu tujuan dari membangun organisasi atau menjalankan sesuatu itu minimal kita harus tahu mau ngapain gitu. Kadang ketika pemimpinnya meninggal dunia atau pemimpinnya pergi itu tuh udah kehilangan arah. Kenapa? Karena nggak ada yang diestafetkan, maksudnya semangat untuk melanjutkan tujuan yang mau dicapai selama belum tertuju itu kan karena nggak ada gitu. Karena jujur yang kita lihat saat ini adalah terlalu banyak penokohan yang tidak berfokus pada tujuannya mau ngapain untuk membangun sebuah pendidikan. Sering kehilangan arah ya kita lihat karena mohon maaf pemimpinnya bagus oke itu bisa jadi suri tauladan, tapi ketika kita melihat seorang pemimpin tentu kita dari segi kitanya adalah melihat tujuan dia memimpin untuk meraih apa gitu. Dan untuk para pemimpin yang mungkin hari ini memimpin, setidaknya kita harus mempersiapkan dalam segi pengkaderan, dalam segi mungkin semangat untuk bisa mau ngapain. Contohnya kemarin Ismail Haniyah ya, di mana beliau meninggal dunia gitu, syahid. Tapi semangat untuk memerdekakan Palestina itu masih ada gitu, nggak berhenti. Berarti kan tidak hanya sekedar penokohan beliau selaku pemimpin Palestina, jihad fisabilillah, tetapi juga semangat yang ditularkan untuk mencapai tujuan itu sama-sama. Bagaimana ketika generasi Muhammad Al-Fatih itu sampai akhirnya menjebolkan Konstantinopel ya karena tujuannya mau ngapain, jelas gitu. Jadi menurut saya ya kalau kita melihat tokoh boleh-boleh aja, tapi kalau kita melihat tokoh setidaknya kita harus melihat dari sisi yang lain, tokoh ini mau ngapain gitu. Jadi kita bisa menempatkan posisi kita selaku mungkin the next-nya ataupun orang yang menjadi yang warawiri untuk ngejagain gawangnya agar nggak kebobolan nih, biar kita satu jalur, satu barisan dan tetap berhasil menyukseskan tujuan kita. Karena kan pada hakikatnya adalah manajemen ini kan meraih tujuan gitu. Simpelnya seperti itu sih. Izin Ustadz kalau misalnya argumen saya terlalu terlalu menggebu-gebu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, semangat Bang Denny. Terima kasih atas tambahan pandangannya. Terakhir ya kepada Bunda Ismi kami berikan tunjuk ajarnya kepada kami. Jazakallah Ustadz Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, hormati Pak Dokter Taufik selaku dosen pembimbing, para pemateri, dua orang sejoli yang luar biasa, materinya juga luar biasa, dan juga para yang menanggapi juga jauh lebih luar biasa ya. Saya melihat ada semangat yang besar untuk menjadikan kita dan tentu saja yang kita didik untuk menjadi para pemimpin yang handal.
Saya mungkin izin Ustadz Edi, saya mungkin mau mulai dari yang hadis itu ya, hadis yang dibacakan oleh Ustadz Melvin tadi. Ustadz Zakimi juga bacakan. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Bahwa setiap kamu adalah pemimpin. Maka dalam konteks pendidikan Islam, sebetulnya semua orang yang ada di dalamnya itu menempati posisi sebagai pemimpin sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan. Maka kalau tadi ada curhatan, misalnya yayasan yang istilahnya tadi mungkin Intervensi. perlu intervensi, mungkin perlu duduk bersama untuk memahami setiap orang pada tupoksi yang mana gitu. Karena memang tugasnya yayasan dalam ini kan kalau kita berbicara yayasan kan bukan hanya ketua yayasan ya. Yayasan itu sebuah lembaga yang di dalamnya tentu ada bidang-bidang yang menghadonai tugas di bawahnya, seperti kalau di kita tuh, di kami itu misalnya PSDM bertanggung jawab dia dari perekrutan pegawai, pembinaan, membuat kurikulum, dan semua yang terkait dengan SDM itu ada di bidang yang berada di bawah sekretariat gitu ya. Dia ada di bidangnya sendiri. Artinya bahwa di posisi apapun mereka adalah pemimpin. Kepala sekolah dalam hal ini juga dia adalah pemimpin yang dia bertanggung jawab di tusi yang ada padanya gitu ya. Jadi kalau pembagian kerja itu jelas, maka di sini akan ada pengawasan berjenjang ya. Kalau yayasan dalam hal ini ketua yayasan dia diawasi undang-undang. Ada undang-undang yayasan, dia berdasarkan akte, dia tidak boleh melanggar dari undang-undang tersebut, sehingga dia harus bertanggung jawab selain tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tapi di hukum positif kita bahwa yayasan ini berada dalam koridor hukum Indonesia bahwa dia ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, kemudian kalau sekolah juga ada aturan-aturan yang mengaturnya ya, tupoksi kepala sekolah yang tadi disampaikan oleh Ustazah Kimi tadi bahwa kepala sekolah itu tupoksinya adalah manajerial dan juga dia sebagai eksekutor dari apa yang direncanakan. Kalau dibahas di kita itu namanya dia eksekutor RKAS. Jadi ada rencana, anggaran dan intinya semua kegiatan yang ada di sekolah itu semua ada perencanaannya dan kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah direncanakan di bawah bimbingan yayasan. Artinya dia melaporkannya kepada yayasan. Artinya dalam semua level ini semua adalah pemimpin. Nah, kemudian kalau masing-masing sudah sadar dengan tupoksinya, mungkin tidak perlu lagi ada yang merasa bahwa saya saya mengambil istilahnya jadi Anda tidak perlu merasa kalau mereka sudah jelas ada hitam di atas putih bahwa ini tugasnya ini dan siapa yang mengawasi, ada tupoksi yang memang diemban. Ya, semakin jelas bahwa kita adalah pemimpin dan kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang diembankan kepada kita. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh yang terakhir ya, Bang Denny yang luar biasa, semangatnya juga luar biasa, tentang legacy menurut saya, tentang warisan, bahwa seorang pemimpin selain dia memimpin organisasinya, dia juga harus mewariskan kebaikan bagi orang sesudahnya, sehingga ketika sang pemimpin dalam konteks ini mungkin kalau misalnya yayasan dia ketua yayasan, kalau kepala sekolah berarti dia kepala sekolah, ada tidaknya dia sebagai pribadi, maka sistem tetap harus berjalan. Artinya bahwa yang dibangun dari seorang pemimpin adalah sistem yang kemudian bisa diwariskan atau menjadi legasi bagi orang-orang yang akan memegang sesudahnya. Itu mungkin menambahkan dari diskusi kita malam ini, ya sama-sama kita belajar ya. Saya bukan dalam konteks mengajar, saya juga sedang belajar kepada orang-orang. Saya juga belajar pada yang muda-muda yang punya semangat yang luar biasa. Ternyata kita punya bibit-bibit pemimpin yang Masya Allah. Kalau semua anak Indonesia, orang seperti ini, mungkin kita nggak perlu cemas ya. 2045 kita nggak perlu cemas ya. Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wabarakatuh. atas masukan dan tambahan yang disampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sekarang the one and only kita kasih kesempatan kepada Pak Dr. Taufik untuk mengembalikan diskusi ini ke jalan yang seharusnya. Baik, terima kasih Pak Hendy dan Bu Kimi. Kita beri aplaus dulu untuk beliau. Kalau apa tuh? Kalau di moderasi beragama tuh ada power boost. Kita berikan power boost untuk Pak Hendy dan Pak Bu Kimi. Boost. Baik, terima kasih buat teman-teman sahabat-sahabat semuanya. eh saya akan nambahin sedikit saja untuk melengkapi sempurnanya diskusi kita malam hari ini. Em, kelihatan nggih? Kelihatan Pak. Kelihatan, Ustaz. nggih? Kelihatan, Pak. Baik, begini Bapak Ibu. Oke lah, kita kalau bicara pemimpin sudah. Sekarang yang dari awal saya ingin kalau membuat hal ini tuh saya teringat bahwa sekarang tuh kita mau masuk ke era society 5.0. Dan gimana posisi pendidikan Islam nanti ini? Kalau semuanya sudah serba menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini yang kemarin saya bayangkan itu bagaimana terus lantas pola kepemimpinan kita dalam pendidikan Islam ini, di mana kita nanti dituntut untuk paham ya bagaimana menghasilkan alumni ataupun lulusan yang paham tentang literasi data. Kita kan nggak mau juga nih eh, anak-anak kita misalnya yang eh, berbasis berbasis keislaman, semua berbasis pendidikan, berbasis pondok pesantren atau apapun, eh, tidak melek akan literasi data, di mana kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi, literasi teknologi, terakhir literasi manusia yang mencakup humanitis, komunikasi, dan desain. Nah, ini jadi tantangan tersendiri untuk eh, gaya kepemimpinan kita mau dibawa arah mana nih pendidikan Islam di era-era yang akan datang. Eh, mungkin eh, ya pasti kita pasti barometer kita kalau konteks tadi kan kita sebenarnya kalau kita pribadi sebenarnya seharusnya sudah selesai bahwa kita pasti pasti akan menjadikan Kanjeng Nabi itu role model dengan 4 sifat beliau itu yang sering kita gadang-gadangkan itu pun tarik dari sisi manapun akan ketemu itu pasti itu. Nah, tetapi yang ada di depan mata kita saat ini adalah bagaimana kemudian ini nih era ini akan datang dan kejadian sekarang. Saya nggak tahu apakah Pak Fadil sudah memberikan buku panduan penggunaan AI di perguruan tinggi itu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah di-share belum di grup Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum ya? Nah, nanti saya share ke grup Bapak Ibu. Bagaimana AI ini sudah dihalalkan dalam dibolehkan dalam penggunaan apa eh, di konteks perguruan tinggi. Nah, lantas apa sih eh, apa namanya kepemimpinan yang harus dimiliki oleh kemampuan ataupun kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pendidikan Islam ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan analitik. Kita nggak boleh hanya paham akan ilmu agama ketika kita memimpin sebuah lembaga keagamaan. Kalau paham agama itu sudah milik kita itu sudah pasti. Karena kita pemimpin di bidang konteks pendidikan agama. Tetapi kita harus juga memiliki kemampuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, serta kemampuan analitik yang kuat untuk memahami tantangan kompleks di dunia pendidikan, mengelola perubahan kurikulum, teknologi, dan tentang global. Nah, kadang
di era digital ini kita ditantang untuk mengintegrasikan teknologi sambil mempertahankan nilai-nilai Islam. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah punya lembaga semuanya, dulu aja, awal-awal bagaimana ketika teknologi informasi atau apalah dulu namanya TIK ya, mata pelajaran TIK, apalagi kalau yang mungkin di zaman sebelumnya itu mulai masuk ke dunia pendidikan Islam. Itu juga awal-awalnya kan menjadi pertentangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang tidak semua pemimpin pendidikan memiliki keahlian yang merata dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Kurangnya penguasaan ilmu duniawi terkadang membuat kebijakan pendidikan menjadi kurang efektif dalam mengendangi tantangan era. Nah, kita, pemimpin-pemimpin Islam yang akan masa datang ini, Bapak Ibu, apalagi yang akan Bapak Ibu hasilkan, apa namanya, siswa-siswa yang Bapak Ibu hasilkan ke depannya, kita harus ini menggabungkan, mengintegrasikan teknologi sambil mempertahankan nilai-nilai Islam. Kalau kalau konteks di Kementerian Agama, kenapa muncul Man IC itu ya ini. Kenapa ada Man IC? Saya di beberapa teman-teman swasta juga sudah mulai apa mengintegrasikan ini. Saya pun yakin lah di yayasannya Bapak Ibu, di sekolah-sekolahnya Bapak Ibu sudah mulai mengintegrasikan, bahkan tidak sekarang tapi sudah dari kemarin-kemarin. Nah, tetapi bagaimana kemudian kita tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di kita. Pertama itu ya Bapak Ibu, saya berharap nanti eh, kita memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan analitik dalam memimpin. Ya, menganalisis tantangan pendidikan Islam. Ya, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa sekarang generasi Z itu generasi-generasi muda itu sudah sangat ya minim untuk mau minat ke apa namanya ke ilmu agama. Nah, dengan kemampuan analitik yang baik, seorang pemimpin dapat membuat kebijakan yang solutif. Bagaimana kemudian eh, pola pendidikan yang ada di lembaga Bapak Ibu masing-masing, bagaimana kemudian ada kebijakan-kebijakan solutif untuk mendatangkan generasi-generasi muda ini agar menarik belajar agama dan lain sebagainya. Kedua, dalam konteks dakwah pun cobalah lihat. Sekarang pola dakwah itu sudah berubah semua. Sekarang berdakwah tidak harus di masjid lagi. Bisa di mana saja. Pola ini sudah berubah. Pengambilan keputusan berbasis data. Ya, ini tadi. Kalau tadi ada selintingan pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Rika ya. Sudah ada 3 berbasis data. Ini juga kita bisa gunakan dalam nanti mengambil memilih 3 orang tadi. Data ini kan bisa banyak maknanya. Bisa dari terrekod dan lain sebagainya. Semuanya entah dari hubungan sosialnya di masyarakat dan lain sebagainya. Analisis data seperti tingkat kelulusan, ya ini perlu kita miliki sebagai kemampuan analitik. Terus kemampuan permasalahan yang kompleks ini juga menjadi kemampuan analitik. Berikutnya Bapak Ibu, untuk melengkapinya diperlukan kapasitas integratif, komunikasi dan keterampilan mendidik. Nah, seorang pemimpin pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai dan pendekatan pendidikan serta menyampaikan visi mereka secara efektif. Keterampilan mendidik juga mencakup kemampuan untuk memotivasi dan membimbing siswa dan guru secara efektif. Makanya kalau tadi ada selintingan yayasan mengintervensi kepala sekolah, berarti kalau saya jawaban pragmatisnya gini ya, berarti dia belum belajar tuh gaya kepemimpinan yang baik. Berarti dia belum memiliki kapasitas integratif. Maksudnya tadi itu kan bagaimana kemudian tupoksi-tupoksi yang disampaikan Bunda tadi dan Bapak Ibu yang lainnya
itu kan memang sudah ada job deskripsi ataupun pembagian tugas yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam sebuah lembaganya Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu nanti perlu meriset, silakan Bapak Ibu riset secara sederhana. Coba bagaimana keterampilan komunikasi pemimpin itu dan dampaknya pada hasil pendidikan di institusi Islam. Itu juga bisa Bapak Ibu riset nanti. Misalnya bagaimana komunikasi pemimpin di sebuah lembaga dan kemudian dampak hasilnya apakah komunikasi yang baik tadi, kalau intervensi tadi mungkin komunikasinya kurang baik, apakah akibatnya apa namanya institusinya menjadi hancur atau apa. Nah, ini yang kedua ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya harap nanti ketika kita memimpin memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan analitik. Yang kedua ini kapasitasnya kapasitas integratif, komunikasi dan keterampilan mendidik. Ketika kita menjadi top manajemen, kita kan harus juga memiliki keterampilan mendidik, maksudnya keterampilan mendidik eh, pe- baik medium middle management maupun yang bawah itu kita harus mendidiknya dengan keterampilan mendidik yang baik. Rasionalitas, objektivitas, dan pragmatisme. Pemimpin harus bersikap profesional, objektif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan pragmatis diperlukan untuk menghadapi realitas di lapangan, sambil memastikan keputusan yang diambil tetap sesuai dengan ajaran Islam. Saya yakin Bapak Ibu akhirnya akan pragmatis dalam mengambil sebuah kebijakan. Karena kalau tidak, misalnya terjadi apapun dinamika ataupun konflik di sebuah lembaga kita, ketika kita sudah bersikap rasional dan objektif dalam mengambil keputusan, ternyata ada hal-hal yang perlu pragmatis juga kita lakukan untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan. Tetapi kita tetap memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga yang harus dimiliki sosok kepemimpinan tadi. Berikutnya ada nanti keteladanan, adaptabilitas, dan fleksibilitas. Seorang pemimpin pendidikan Islam harus menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik dalam sekolah maupun dalam masyarakat sangat penting. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Ketegasan, keberanian, dan orientasi masa depan. Ini sebenarnya beberapa hal tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah. Pemimpin yang efektif harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan yang sulit, serta memiliki orientasi masa depan untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan global. Keputusan-keputusan yang diambil harus memastikan bahwa institusi pendidikan mampu beradaptasi dengan tuntutan masa depan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di dalam lembaganya pernah terjadi konflik, bagaimana tetap tadi saya bilang, di satu sisi harus tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman, di satu sisi harus berbenturan dengan digitalisasi yang sudah sangat maju ini. Nah, ini harus segera diintegrasikan Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti pendidikan Islam kita akan jauh tertinggal. Ya, tantangan dalam kepemimpinan pendidikan konflik antara nilai dan Islam modernitas tadi juga sudah disampaikan, di mana era industri menjelang era society 5.0 ini kita. Keterbatasan SDM, kurangnya pemimpin yang berkualitas, tidak semua pemimpin memenuhi kualifikasi baik dari sisi agama pun manajerial. Kadang kita kuat di sisi agama, tapi dari segi manajerial kita tidak mampu. Makanya konsep manajerial, konsep manajemen harus kita butuhkan dalam membangun sebuah pendidikan. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan menjadi solusi kepemimpinan pendidikan Islam di masa depan. Pemimpin perlu terus dilatih dalam manajemen dan pendidikan Islam. Kolaborasi antar lembaga, saya tidak tahu apakah di Kepulauan Riau ini antar sekolah swasta gitu ada forumnya atau enggak ya Bapak Ibu? Ada wadahnya, Pak. Ada ya, ada kan? Ada, Pak. Antar sekolah swasta se-Kepri gitu. Ya, Oh, sudah cukup. tidak keseluruhan sekolah swasta, tapi beberapa ada, Pak. Oh, baik. Nah, berikut inovasi dan adaptasi. Ya, ini
Ini yang jadi tantangan kita. Kita harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Terakhir gini Bapak Ibu, kepemimpinan dalam pendidikan Islam memiliki tantangan yang kompleks, namun dengan pemimpin yang berilmu, berakhlak, dan berkeadilan, institusi pendidikan dapat berkembang dengan baik. Pelatihan yang tepat dan kolaborasi antar lembaga adalah kunci untuk memperkuat kepemimpinan. Nah, itu saya berpesan Bapak Ibu, bagaimana gaya pemimpin kita di era industri menjelang era society ini, yang mana kita dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Ini tantangan bagi kita. Mari kita sama-sama menyauti ini semua. Begitu juga kami di perguruan tinggi juga challenge ini jadi tantangan terbesar karena kita nih sama sebenarnya, sama-sama berada di apa namanya, mengelola konteks dalam hal pendidikan Islam. Nah, ini jadi tantangan kita tersendiri, bagaimana kemudian kita mampu nanti menghasilkan lulusan yang paham tentang literasi baru, baik data, teknologi maupun literasi manusia. Sedangkan pemimpinnya otomatis mau tidak mau harus mulai memiliki kapasitas, memiliki gaya kepemimpinan yang ke arah era society 5.0 ini. Banyak sih sekarang riset-riset sudah banyak mulai mengarah ke bagaimana kemudian gaya-gaya kepemimpinan di era 5.0 ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berselancar lebih jauh di apa, bisa di Google Scholar, bisa di artikel apa di web-web jurnal-jurnal yang ada di baik di Scopus maupun di yang bersintah. Mungkin itu tambahan dari saya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Bu Kimi dan Pak Hendi. Eh, Ketakutan saya tadi sebenarnya itu saya takutnya kita lupa bahwa di depan mata kita ini, bahkan yang sedang kita lalui sekarang di era 4.0 ini, benar apa teoritis yang Bapak Ibu sampaikan tadi, baik dari Mas Farhan maupun Mas siapa tadi itu, Mas Denny dan lain sebagainya. Kita sepakati role model yang kita, nah tinggal bagaimana role model yang sudah kita miliki ini, yang kita sebenarnya kan kaya nih, Islam ini sangat kaya Bapak Ibu. Saya yakin setiap kalau kita mau lagi meneliti secara telaah lebih dalam, seluruh Khulafaur Rasyidin, seluruh ya apalagi Kanjeng Nabi ya pasti itu ya, seluruh Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya, ulama-ulama kita itu punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kemudian gaya kepemimpin yang sudah ada referensi kita itu kita bawa ke konteks era sekarang ini. Nah, itu jadi PR kita bagaimana kemudian kita merumuskan itu dengan ya tadi kalau yang hasil interpretasi saya, yang beberapa hal yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bagaimana kemudian ini misalnya tadi ya, miliki pengetahuan yang luas. Nah, dulu ulama kita itu mana? Nggak cuma satu pengetahuan yang mereka tahu. Banyak pengetahuan yang mereka tahu. Nah, kemampuan menganalitik tadi saya bilang, kapasitas integratif, komunikasi, dan keterampilan mendidik, terus rasionalitas, objektif, pragmatis, keteladanan, adaptabilitas, dan fleksibel, ketegasan, keberanian, dan orientasi masa depan. Nah, itu mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk kita untuk melakukan bagaimana kemudian kita merubah cara kepemimpinan kita di era yang akan menyampai pada 5.0 ini. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang perlu kita diskusikan. Ternyata udah malam juga ya.